4 dari 7 tersangka obstruction of justice atau perintangan penyidikan sudah dijatuhi sanksi pemecatan dari kepolisian. Sementara 5 personel polisi di luar tersangka perintangan penyidikan juga mendapatkan sanksi etik berupa penempatan khusus hingga demosi penurunan jabatan. Komite Sidang Etik Polri menjatuhkan sanksi mutasi berupa demosi selama 2 tahun kepada Brigadir Frilian Fitri Rosadi. Mantan anak buah Verdi Sambo di Propam Polri ini dinyatakan terbukti bersalah karena menghapus gambar, foto, dan video milik jurnalis saat bertugas menjaga rumah pribadi Verdi Sambo. Brigadir Frilian menyatakan menerima putusan sidang etik dan tidak mengajukan banding. B. Menjatuhkan sanksi berupa sanksi etika, yaitu A. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. B. Kewajiban pelanggar meminta maaf secara lisan di hadapan sidang Komisi Kode Etik Polri dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. 2. Sanksi administratif, yaitu mutasi bersifat demosi selama 2 tahun. Sebelum Brigadir Frilian, sudah ada 4 polisi di luar tersangka perintang penyidikan yang mendapat sanksi etik. Pertama adalah AKP Diah Chandrawati, yang menjadi polwan pertama di pusaran kasus Sambo yang mendapat sanksi etik. Sidang etik memutuskan tindakan AKP Diah termasuk pelanggaran sedang karena dinilai tidak profesional dalam pengelolaan senjata api terkait peristiwa di Duren 3. AKP Diah dijatuhi sanksi demosi atau penurunan jabatan selama 1 tahun. Selanjutnya ada nama AKBP Pujiyarto. Ex-Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya ini dikenai sanksi penempatan khusus atau patsus selama 28 hari. AKBP Pujiyarto dinilai terbukti melanggar etika lantaran tidak profesional dalam menangani laporan terkait pelecehan kepada istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Perwira Polda Metro Jaya lainnya yang juga terkena sanksi etik adalah AKBP Jerry Siagian. Tak seperti personel lain, karir kepolisian mantan Wadir Krimum Polda Metro Jaya ini harus terhenti. AKBP Jerry Siagian dipecat dari Polri melakukan pelanggaran berat. Ia diduga berperan mendesak LPSK untuk memberi status perlindungan kepada istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati atas putusan sidang etik. Jerry mengajukan banding. Sidang Komisi Kode Etik AKBP JRS yang pertama adalah sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif. A. Penempatan dalam tempat khusus selama 29 hari dari tanggal 11 Agustus sampai dengan 9 September 2022 di Rutan Korbrimob Polri, dan penempatan dalam tempat khusus tersebut telah dijalani oleh pelanggar. Dan B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Selanjutnya ada mantan ajudan Verdi Sambo, Barada Sadam, yang juga mendapat sanksi etik, yakni demosi atau penurunan jabatan selama 1 tahun. Barada Sadam juga telah menjalani penempatan khusus selama 20 hari di Makobrimob. Barada Sadam punya peran yang sama dengan Brigadir Frilian, yakni menghapus foto dan video jurnalis di rumah Verdi Sambo. Intimidasi kepada 2 jurnalis terjadi 14 Juli lalu ketika meliput kasus pembunuhan berencana di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Surat pernyataan pada hari ini Senin tanggal 12 September 2022. Saya, nama Sadam, pangkat Barada, menyatakan permohonan maaf kepada institusi Polri karena hingga kini polisi sudah memecat 4 polisi tersangka perintangan penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Yang pertama adalah Irjen Verdi Sambo. Mantan Kadif Propam ini juga menjadi tersangka pembunuhan berencana. Nama berikut adalah Kompol Cak Putranto dan Kompol Baikuni Wibowo. Keduanya berperan mengumpulkan dan merusak CCTV di sekitar lokasi pembunuhan di Duren 3. Lalu ada perwira menengah lain yakni Kombes Agus Nurpatria yang juga dipecat. Mantan Kepala Detasmen A Biro Paminal Div Propam Polri ini berperan memimpin prarekonstruksi kasus Yosua dan mengumpulkan CCTV di TKP. Keempat tersangka perintangan penyidikan yang sudah dipecat mengajukan banding atas putusan Komisi Etik Polri. Dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, ada 9 polisi yang menjadi tersangka. Kesembilannya
terbagi ke dalam dua klaster yaitu pidana dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Namun demikian, hanya Irjen Verdi Sambo yang menjadi tersangka di dua klaster kasus tersebut. Tim Liputan, Kompas TV.